Baiklah Bu Lin, hari ini kita sudah sampai ke PI 5 ya. Tapi sebelumnya di PI 4, Bu Lin sudah ditugaskan untuk memimpin satu orang rekan sejawat ya, dalam menyusun EPP, dalam melakukan observasi pembelajaran di kelas. Nah, kemudian pada PI 5 ini, di sini saya akan menggerakkan Bu Lin untuk yang pertama menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi pembelajaran rekan sejawat. Kemudian melakukan percakapan umpan balik. Dalam percakapan, CGP menemukan catatan hasil umpan balik pada catatan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Kemudian formatnya diambil pada modul 2.3 ya. Dan percakapan perencanaan area pengembangan, rencana aksi pengembangan diri, hasil rencana aksi pengembangan diri dari rekan sejawat udah Bu Lin catat ya di format yang ada di modul pada 2.3 ya. Baiklah, kali ini pada kesempatan kali ini pada PI 5 ini fokus kita yaitu saya akan melakukan penilaian terhadap Bu Lin. Bagaimana Bu Lin melakukan tahapan coaching sesuai dengan alur kita, sesuai dengan proses pasca observasi yang sudah Bu Lin lakukan kepada rekan sejawat ya. Dan ini akan ada lembaran penilaiannya. Dan di sini lembaran penilaiannya nanti apabila Bu Lin sudah menerapkan satu atau dua kriteria konsep coaching, itu nilainya hanya 1 ya Bu Lin ya. Kemudian kalau Bu Lin hanya menerapkan 3-4 kriteria prinsip coaching yang ada di alur kita itu, nilai Bu Lin hanya 2. Kemudian apabila Bu Lin menerapkan 5-6 kriteria, nilai dapat nilai 3 nanti. Apabila Bu Lin menerapkan 7-8 kriteria prinsip coaching itu mendapat nilai 4. Dan poin tertingginya adalah 4 ya Bu Lin ya. Lakukan proses coaching ini sesuai dengan alur sesuai dengan judulnya serta ya. Oke, silakan dimulai Bu Lin. Iya, masih Bu Lin. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, silakan. Oh iya Bu Indri, silakan duduk Bu. Gimana kabarnya Bu Indri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini Bu Linda, Ya. terkait dengan kegiatan observasi kita kemarin di kelas, saya ingin menanyakan bagaimana hasil dari observasi saya kemarin Bu. Oh iya, baiklah Bu Indri. Kita sudah melakukan observasi Bu Indri kemarin pada tanggal 22 Februari 2024 di kelas 10 ATR ya Bu ya. Nah, dalam hal ini kalau Ibu Lini bertanya bagaimana hasil observasinya, baiklah saya akan menyampaikan nanti hasil observasi yang sudah saya lakukan. Adapun nanti tujuan kita melakukan ini sebenarnya Bu Lini adalah untuk Bu Lini ingin mengetahui sejauh mana atau mengevaluasi sejauh mana Bu Lini sudah lakukan pembelajaran di kelas. Baiklah Bu. Nah, kira-kira kira-kira bagaimana pertama sekali perasaan Ibu ketika saya lakukan observasi di kelas, Bu? Perasaan saya waktu Ibu lakukan observasi di kelas, yang pertama saya merasakan gugup saat awal pembelajaran karena saya tidak terbiasa untuk diobservasi dan diamati bagaimana proses pembelajarannya di kelas. Tapi seiring berjalannya waktu Bu, akhirnya saya bisa menguasai kelas kembali, rasa gugupnya hilang, dan saya bisa melaksanakan pembelajaran di kelas dengan baik. Oh iya, baiklah Bu Indri ya. Di awal-awal memang seperti itu ya Bu, karena tidak terbiasa dilihat oleh rekan sejawat ketika mengajar, jadi agak sedikit grogi, itu biasa Bu Indri. Ya lumrah. Kemudian begini Bu Indri, setelah ketika pengamatan itu selain Ibu merasakan grogi, apa rasa-rasanya yang Ibu rasakan kekurangan Ibu ketika Ibu mengajar? Ya, kekurangannya saat proses pembelajaran kemarin Bu, saya merasakan bahwa peserta didik saya kurang aktif saat diskusi Bu. Itu salah satunya Bu ya, yang Ibu rasakan. Nah kemudian, nah sebelumnya Ibu Lindri saya ingin menanyakan apa area pengembangan yang tujuan Ibu ketika Ibu melakukan pembelajaran saat itu? Area pengembangannya di mana Bu?
Oh, ada pengembangan ya. Jadi sebelum saya melakukan pembelajaran, awalnya saya mempersiapkan terlebih dahulu perangkat pembelajarannya, Bu. Ya. Kemudian untuk pengembangannya saya fokus pada beberapa hal, yaitu untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh, berdiferensiasi. Terus apa lagi Bu? Selain berdiferensiasi? Selain berdiferensiasi, saya juga mengembangkan pembelajaran yang berfokus pada keterampilan sosial dan emosional siswanya, Bu. Oh iya, karena saya perhatikan Bu Lindri ketika dalam proses pembelajaran itu melakukan KSE, saya lihat karena Ibu Lindri waktu pertama kali saya lihat Ibu menanyakan bagaimana perasaan siswa hari itu ya, ada yang sedih, ada yang senang, dan ada yang bahagia. Ya, oke, itu nampak di dalam prosesnya Bu. Terus ada lagi Bu Lindri? Oh ya, ada satu lagi saya mengembangkan pembelajaran berdasarkan minat dan bakatnya siswa gitu, Bu. Oh, minat dan bakatnya siswa ya Bu Lindri. Berarti berdasarkan apa Bu? Berdasarkan ada minatnya menggambar, ada yang minatnya itu di bidang membuat keterampilan seperti peta-peta konsep, dan ada juga yang udah mahir menggunakan Microsoft PowerPoint untuk membuat slide presentasi yang menarik. Oh iya, iya saya ada melihat waktu itu anak Ibu kreatif ya Bu Lindri ya. Nah kemudian yang Ibu sampaikan tadi ada 3 area pengembangan. Nah ketika itu apakah Ibu Lindri sudah merasakan sudah terpenuhi nggak yang ketiga itu atau belum Bu? Saat observasi berlangsung. Saat proses pembelajaran berlangsung kemarin saya melihat semuanya insya Allah terpenuhi, Bu.